Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang sholat tarawih yang sebenarnya itu Ustaz? Oh, kalau kita berbicara tentang masalah sholat tarawih, Rasulullah itu sholat tarawih di mana? Di masjid atau di rumahnya? Cak baca hadis. Di masjid atau di rumahnya Rasulullah sholat tarawih? Kalau kami Ustaz ada di masjid, ada juga di rumah Ustaz. Berapa rakaat Rasulullah sholat di rumahnya? Cak baca riwayat Imam Baihaqi. 20 rakaat. Rasul semayang di rumahnya 20 rakaat tanpa berjamaah. Dah. Umar buat di mana? Di masjid. Di masjid. Dah. Berapa rakaat dibuat Umar di masjid? 20 rakaat. Ada enggak riwayat Utsman enggak setuju? Enggak ada. Ali bin Abi Thalib enggak setuju? Enggak ada Ustaz. Yang lain-lain, sahabat yang lain enggak setuju? Nah, sekarang ada enggak yang enggak setuju? Sekarang? Banyak Ustaz. Banyak kan? Iya kan? Waktu Umar bikin, Utsman setuju enggak? Ada riwayat yang enggak setuju? Enggak ada, berarti setuju. Ali setuju enggak? Setuju. Sahabat yang lain, Muhajirin dan Ansar setuju enggak? Setuju Ustaz. Berarti sahabat dulu setuju. Bahkan sampai sekarang Mekah Madinah 20. Nah, sekarang banyak enggak yang enggak setuju? Banyak Ustaz. Ya. Dia enggak setuju atas nama pengikut Quran dan Sunnah apa pengikut yang lain? Atas nama pengikut. Kok enggak setuju? Dah. Rasul semayang itu berjamaah apa sendiri 20 rakaat itu? Sendiri. Bighairi jamaah, tanpa berjamaah. Sendiri. Istrinya ikut enggak? Enggak. Awal malam apa tengah malam? Tengah malam. Umar pindahkan dari rumah ke masjid. 20 rakaat itu dipindahkan Umar dari rumah ke masjid. Bid'ah enggak nih? Bid'ah. Dipindahkan Umar dari tengah malam ke awal bid'ah enggak yang kedua? Rasul berjamaah apa enggak? Sendiri. Dibikin Umar berjamaah, bid'ah apa enggak? Istri Nabi ikut enggak? Perempuan ikut enggak? Yang dalil tadi. Enggak. Dibikin Umar boleh. Kalaupun dipakai dalam hadis Nabi yang pernah di masjid itu 2 malam ditambah Umar 28 malam. Tidak ada Nabi bilang, "Hei Umar, kau tambah 28 malam lagi," ada? Enggak ada kan? Enggak ada. Tapi Umar nambahkannya. Berarti terdapat 5 bid'ah. Disinilah Umar mengatakan ni'matu bid'ati hazihi. Senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Di masjid 20 rakaat. Ya, di masjid awal malam. Di masjid berjamaah. Di masjid perempuan boleh ikut. Di masjid ditambah 28 malam. Senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Pertanyaan, golongan yang anti bid'ah mana yang tidak mengamalkan bid'ah Umar? Misalnya ada orang takut kali melakukan bid'ah. Kita tanya, salat tarawihnya selama 30 malam di mana? Di masjid. Berjamaah apa tidak? Mikir, paham? Apa yang dipahami? Berarti nggak paham. Tetap bikin bid'ah juga. Orang bid'ah tapi melakukannya juga Ustaz. Berarti nggak paham. Ya. Nah, Nabi semayang tadi berapa rakaat? 20. Nah, kok sunnahnya ditolak, bid'ahnya dipakai? Paham?
Ya. Boleh nggak saya tambah sedikit? Otak mana otak? Ya. Rakaatnya sunnah nggak? Sunnah. Semua sepakat mengatakan boleh di masjid. Semua sepakat mengatakan boleh di awal malam. Semua sepakat mengatakan boleh 30 malam. Semua sepakat. Bid'ahnya tidak ada orang yang tidak sepakat. Kok di sunnahnya yang tidak sepakat? Ini ahli sunnah apa ahli susah ini? Jelas? Nah, kalau sudah jelas ya sudahlah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Ustaz dengan sholat tarawih 8 rakaat jika dikaitkan dengan hadis riwayat Sayyidah Aisyah? Oh, yang dari Aisyah. Nah, ya Ustaz. gini, kita supaya enak berbicara, baca aja hadisnya. Ini Ustaz, Rasulullah SAW tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam sholat malam di bulan Ramadan dan tidak pula dalam sholat lainnya lebih dari 11 rakaat. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kenapa dipotong? Kenapa dipotong? Kita bicara dalil apa enggak? Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian beda pendapat tentang sesuatu, kembalilah ke Quran dan hadis. Hadisnya cuma segitu. Kenapa dipotong? Mana ujungnya? Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kau tidur sebelum witir?" Kan ada kata-kata itu. Nah, kenapa dipotong? Nah, ada maksud apa? Ya, kalau mau kita lihat buka-bukaan, ini ada makalah saya tentang itu. Ya, nah, ini ada makalah saya tentang itu. Hadis, ya. Nah, tentang solat Nabi pada bulan Ramadan, Aisyah menjawab, beliau tidak pernah solat lebih dari 11 rakaat. Dah, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Sampai situ dulu. Di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Solat apa itu? Solat apa? Coba kita pikir itu. Solat apa? Kalau tarawih di Ramadan nggak ada. Kalau di bulan Ramadan tarawih, di luar Ramadan apa namanya? Nggak ada. Bukan tarawih. Witir lah paling. Kalau di luar Ramadan disebut qiyamul lail, di bulan Ramadan kok tarawih namanya? Yang kedua, dalam hadis ini ada nggak dipisah? Yang 8 tarawih, 3 witir, ada nggak dipisah? Langsung 11. Siapa yang pandai-pandai memisahkannya? Mau jadi nabi baru dia. Mulai memisah-misahkannya. Nah, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, solat siapa kata Aisyah? Solat Nabi. Berarti Nabi solat sendiri apa berjamaah? Nah, contohnya sendiri apa jamaah? Sendiri. Nah, orang sekarang bikin tarawih 8 pakai hadis ini, berjamaah apa sendiri? Lalu dia katakan di bulan Ramadan nggak pernah lebih dari 11 rakaat. 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Tahu nggak kotornya otak tuh? Tahu nggak? Kotornya di mana? Berarti menuduh Nabi nggak pernah tahajud, karena nggak pernah lebih dari 11. Ini kesaksian siapa? Istri Nabi berapa? Apakah setiap malam Nabi di rumah Aisyah? Bisa-bisa akan menuduh Nabi tidak adil terhadap istri-istri yang lain. Pernah baca nggak hadis dari Aisyah juga bahwa semayang Nabi beda, lain jumlahnya rakaatnya dengan ini? Kalau pernah baca, kalau begitu namanya hadis ini apa nih? Ittirab apa tidak? Ya, jadi nggak sembarangan. Tarawih itu jamak dari tarwihah, solat yang banyak istirahat. Zaman dulu bagaimana orang? 2 salam istirahat sekali.
Dua salam, istirahat berapa kali? 2 kali. Kalau 2 kali namanya apa? Ya, tarwihatain, 2 istirahat. Nah, namanya 2 istirahat apa banyak istirahat? Banyak istirahat. Jadi kalau diambil 8 rakaat, berapa kali istirahatnya? 2 kali. Berarti tarawih namanya? Ngacu itu. Ya. Dah, apanya lagi mau ditanya? Dari sisi apanya lagi? Karena kalau mau kita bentang, saya punya tulisan tentang ini banyak sekali kalau ini yang mau diangkat. Jadi hadis ini bukan untuk tarawih ya, Ustaz? Ya bukan. Ini untuk witir. Untuk witir. Makanya di sini, nah, di sini ada disebutkan jangan kau tanya bagus dan lamanya. Ada nggak kata Aisyah? Jangan kau tanya bagus dan lamanya sembahyang Nabi. Kira-kira lama apa enggak? Misalnya ada Wa'udin, jangan kau tanya lamanya. Kira-kira lama apa enggak? Enggak, bentar. Kalau Nabi lama kan? Lama kali. Jangan kau tanya bagusnya. Kalau Nabi bagus enggak? Jangan kau tanya lamanya. Kalau Nabi lama enggak? Lama. Kalau Wa'udin bagus enggak? Nah, ini beda. Nah, makomnya beda. Nah, saya bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau akan tidur sebelum salat witir? Ada ditulis di situ tadi. Di makalah Wahabi yang ini tadi. Ada? Nggak ada kan? Apakah kau tidur sebelum witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, mataku yang terpejam, namun hatiku tidak pernah tidur. Berarti salat apa? Nah, kalaulah orang itu konsisten mengatakan bid'ah ini tidak boleh, lalu dia katakan sembahyang tarawih 8 dengan hadis ini tadi, di bulan Ramadan, di luar Ramadan dia pakai enggak? Enggak kan? Katakanlah untuk qiyamul lail, enggak usahlah untuk tarawih, dibikinnya enggak di masjidnya? Enggak. Makanya saya katakan otak itu ada enggak? Saya tidak menyalahkan bagi orang yang salatnya 8, silakan. Cuman kalau dia bilang yang sebenarnya 8, kita bertanya otak ada enggak, kan gitu. Karena yang enggak semayang pun banyak. Ada orang semayang 8, ya silakan, terserah kau, mau 8, mau 4, bukan urusan. Tapi yang jadi urusan ketika kau bilang hanya 8, nah, di sini kau telah mendahului Allah dan Rasulnya dalam menetapkan suatu hukum. Wallahu a'lam. Ini Ustaz, ada juga hadis dari Jabir yang tentang salat 8 rakaat di bulan Ramadan. Ini bagaimana Ustaz? Oh, hadis dari Jabir tentang salat 8 rakaat di bulan Ramadan. Ya. Itu kira-kira siapa yang ngajarkan itu, yang hadis dari Jabir itu tadi? Ya. Kenapa Umar nggak ngikut hadis Jabir itu? Waktu Umar bikin, datang nggak Utsman membantah? Umar bikin berapa? 20. Datang nggak Utsman membantah? Umar, ente salah. Ya, ini hadis ini, yang ini gitu. Yang Rasulullah salat 8 rakaat. Berapa malam? Coba bacakan dulu. Ini Ustaz, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah SAW pernah salat bersama kami di bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat, lalu beliau berwitir. Ya, berarti 1 malam. 1 malam. Pada malam berikutnya kami pun berkumpul di masjid sambil berharap beliau akan keluar. Kami terus menantikan beliau di situ hingga datang waktu fajar. Ya. Kemudian kami menemui beliau dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menunggumu tadi malam dengan harapan engkau akan salat bersama kami. Ya. Beliau SAW menjawab, sesungguhnya aku khawatir kalau akhirnya salat tersebut menjadi wajib bagimu. Berapa malam? 1 malam. 1 malam. Ini mau jadikan dalil. Ya. Umar milih mana? Yang Nabi melakukannya tiap malam di rumahnya, lalu dipindahkan Umar tempatnya di masjid, ya kan? Atau yang ini tadi, cuman semalam. Nah, kenapa ulama enggak ngambil itu? Kenapa Mekah Madinah sekarang pun tidak ngambil hadis ini? Kalau mau kita cek ada 2 masalahnya.
Isa bin Jariyah, itu sanad hadis. Yang kedua Ya'qub Al-Qumni. Ini yang membuat hadis tidak diterima. Orang ngotot lagi, Ustaz ada hadis dari Aisyah lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang di dalam masjid pada suatu malam. Maka semayanglah manusia di malam itu, kemudian makin banyak. Nah, malam ketiga atau malam keempatnya Rasul nggak datang. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kalau yang tadi riwayat siapa? Yang ini riwayat siapa? Katakanlah hadis ini sahih, tapi sayangnya di sini nggak disebut rakaatnya. Yang mau dibicarakan apa? Rakaatnya. Di hadis tadi ada. Cuman ada sanadnya yang membuat tidak diterima. Yang hadis Aisyah tadi ada. Tapi ada keterangan di bulan Ramadan dan luar Ramadan. Jadi rancu, bertentangan juga dengan hadis yang lain. Nah, jadi kalaulah orang memaksa yang ini yang betul, berarti sahabat mulai dari Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, Muhajirin dan Ansar kan nggak ada satupun riwayat yang komplain. Waktu Umar buat yang 20 di sana ada nggak yang komplain? Nggak ada. Berarti ketika orang membawakan hadis ini tadi untuk membantah, kan begitu? Berarti yang dibantahnya saya apa yang dilakukan, apa pelaku yang itu? Misalnya ada orang bawa hadis tadi, hadis Jabir, membantah tentang 20. Yang membuat 20 siapa? Sayyidina Umar. Yang membuat 20 Rasul. Umar mengikut Rasul. Tempatnya dipindahkan Umar ke masjid. Orang menerima yang dibuat Umar, nerima. Di masjid nerima, 30 malam nerima, berjamaah nerima, awal malam nerima, perempuan boleh ikut nerima. Yang enggak nerimanya yang 20-nya. Ya nanti hari kiamat temui Rasul. Rasul, kenapa kau contohkan 20? Nah, paham kan? Yang dibuat Sayyidina Umar dibuat, tapi yang sunnah yang dari Umar dan sahabat ditentang. Makanya saya tanya, otak ada nggak? Ya kan? Makanya surat Yunus ayat 100 Allah mengatakan Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan otaknya. Apa nggak kacau itu nanti? Sebenarnya gini itu, bukan otak nggak ada, tapi nggak nyambung sama mulut. Kenapa mulut ditaruh di sini? Ini ada otak. Pikir dulu. Kenapa mulut ditaruh di bawah mata? Kalau ngomong, tengok dulu. Kenapa mulut ditaruh di bawah kuping? Kalau ngomong, dengar dulu. Ini dengar belum cukup, mikir belum, nengok belum, terlanjur ngomong. Jadi kalau ditanya bukan hanya otak ada nggak, kuping ada nggak, ini kita tanya. Mata ada nggak, kita tanya. Otak ada nggak, gitu. Cukup lah ya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.